cara ngobatinya dengan skripsi Sebelum ini, gitu ya, Bang, ya? ikut ini insya Allah. Jadi udah dibahas dengan 6 materi per tahap mulai dari membangun motivasi dari dalam, betul. agar memang punya mindset bahwa buat skripsi itu mudah gitu. Betul. Kenapa? Kalaulah seandainya buat skripsi itu susah, berarti nggak ada yang selesai. Betul, saya nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Kan nggak bisa kerja. Iya. Tapi kan nyatanya banyak orang yang selesai skripsinya. Itu menunjukkan bahwa buat skripsi itu mudah asal. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat progresif semuanya. Kembali lagi kita di podcast Ian Kerinci, kampus progresif, kampus puncak ilmu pengetahuan. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang berbahaya ya. Berbahaya. Narasumber yang berbahaya karena beliau menjadi salah satu kepala pusat pengembangan kampus yang sekarang sedang jor-jorannya dengan banyak kegiatannya gitu ya. Dan juga selain beliau jadi kepala pusat namanya Pusat Konseling dan Pengembangan Karir. Nanti akan kita cerita banyak tentang itu. Terlebih lagi ini Pusat Konseling Pengembangan Karir sedang banyak kegiatan. Nanti kita akan cerita-cerita kegiatannya seperti apa gitu ya. Oke, sudah datang bersama kita. Ini abang saya ya, senior saya di kuliah dulu. Pak Hengki Yandri MPD Kons. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini saya panggil abang aja deh Bang ya. Ya nggak apa-apa. Lebih santai. Iya. Memang kita mau santai di sini. Oke, gimana Bang? Gimana kegiatannya sekarang sehari-hari Bang? Alhamdulillah kegiatan sehari-hari ya seperti biasa, ngajar, kuliah. Kemarin baru pulang dari Jogja. Ini gitu. terkait dengan tracer study. Tracer study. Iya, tracer study, pengembangan untuk kampus juga. Luar biasa ya perjuangannya. Kemarin beberapa bulan sebelumnya juga ada acara ke Jakarta. Ada di Jakarta, Tangerang. Itu terkait dengan pengembangan pusat konseling dan pengembangan karir juga. Itu nanti diinisiasi oleh kementerian langsung dari Kementerian Agama langsung di bawah Pendis. Jadi ini Pusat Konseling Pengembangan Karir KPK ya. KPK, Jadi kita di IAIN punya KPK. Hati-hati. kita Pusat KPK ya. Kita bilang hati-hati untuk orang-orang yang apa? Kita ada KPK di IAIN Kerinci. Oke, jadi apa itu Pusat KPK ini? Iya. Ya, gini bro. Awalnya pusat konseling dan pengembangan karir ini itu muncul atas kepedulian dari pimpinan dari IAIN Kerinci terkait dengan alumni kita. Lebih kepada kepedulian dan kekhawatiran karena setelah lulus nanti alumni IAIN Kerinci mau kerja di mana gitu. Betul. Sedangkan kalau kita lihat data sekarang kan seperti ini ceritanya, lulusan banyak tapi lowongan pekerjaan sedikit. Betul. Nah makanya sekarang pimpinan kita alhamdulillah mereka beliau ini sedang jor-joran mengadakan MOU dengan perusahaan-perusahaan. Dengan seperti itu diharapkan nanti ketika alumni IAIN Kerinci tamat itu sudah punya skill. Iya. Sudah punya skill, bisa langsung dapat kerjaan. Nah, jadi pimpinan kita itu lebih pada memberikan garansi lah. Iya, jaminan. Jadi diharapkan nanti alumni IAIN Kerinci itu tamat dari IAIN Kerinci langsung kerja. Nah, itu itu mimpi semua kampus loh. Nah, mimpi semua kampus. Tapi pimpinan kita sudah bergerak situ. Iya, kita sudah melangkah ya. Sudah melangkah ke sana. Terutama untuk pengembangan karir kita sudah melangkah jauh begitu. Iya. Jadi tentang konseling pengembangan karir nih, Bang. Ini yang dilakukan itu cakupannya apa saja, Bang? Maksudnya kan ini kan ada, kalau dari nama kan kita lihat ada dua ini ya. Iya, ada konseling dan pengembangan karir. Itu dan dua hal ini memang dua hal yang sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya, tapi sesuatu yang berbeda tapi sama sebenarnya dua hal itu. Cakupannya bagaimana? Ya, kenapa dibuat pusat konseling dan pengembangan karir? Pertama, konseling ini diperuntukkan memang bagi nanti mahasiswa-mahasiswa yang punya kegelisahan hati, pikiran terkait dengan masalah pribadi, sosial, belajar atau karirnya ke depannya.
nanti kita juga di pusat konseling pengembangan karir sudah ada konselor loh. Iya, betul. Sudah ada konselor. Empat orang konselor yang siap gitu, yang Iya. siap melayani seluruh mahasiswa IAIN Kerinci termasuk alumni. Iya. Yang memang jika punya masalah datang aja, free, nggak bayar. Kalau konsultasi keluar ini berbayar, Pasti. per jam. Nah sekarang alumni IAIN Kerinci atau mahasiswa IAIN Kerinci yang punya masalah rasanya, Iya. ya silahkan datang aja. Iya, betul. Itu kalau konteks konselingnya ya. Iya, dalam konteks konselingnya. Nah, Itu menurut topik mungkin hari Jumat besok mungkin ada klien satu orang itu yang kemarin. oh boleh. Langsung. Iya, kemarin dia tadi pagi beliau hubungi ya. Gimana Pak, bisa nggak kami, dia kan alumni juga. Iya. Alumni. Bisa Jumat lah. Nah, siap. Nanti dikabari aja nanti buat janji nanti konseling. Jadi konseling ini juga melayani terapi. Nah, terapi ini nanti juga berguna bagi orang-orang yang ingin ya lebih baik lagi. Nah, ini juga sempat dibahas juga dulu ya Bang ya dengan Bagindo Peri. Kebetulan beliau kan juga ya orang-orang yang peduli ya. Iya. Kita melihat, nanti kita bahas pengembangan karir dulu. Iya. Itu bahas konseling. Karena ini dunia kita. Iya. Pengembangan karirnya enggak. Iya. Iya, jadi kita lihat sekarang begini. Animo masyarakat terhadap kesehatan mental mungkin sekarang sedang ada grafik membaik, dalam artian menaik ya. Yang dulunya mungkin ya terserah. Kalau yang dulu gimana ya? Kenapa anak itu bermasalah? Masalahnya kamu nggak ikut ngaji gitu. Itu nggak gara-gara nggak ngaji itu makanya kayak gitu ya. Atau ngapa masalah? Tuh pulang malam terus misalnya gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Sekarang kan informasi sudah berkembang dan ada pandangan masyarakat, terutama kita kerja Sungai Penuh, bahwa kesehatan mental anak itu penting. Nah, bagaimana nih Bang posisi pusat konseling pengembang karir terhadap itu? Ini tantangan ya. Saya nantang sebenarnya. Tapi ini saya nantang diri saya juga nih. Sebenarnya untuk pusat konseling pengembangan karir ya, khususnya di konselingnya juga membuka untuk umum. Jadi jika ada masyarakat luar yang ingin konseling atau ingin terapi ya silakan mendaftarkan diri. Tentunya buat janji terlebih dahulu. Jadi nomor kontak ada nanti di website, nanti akan dibagikan. Iya. Nanti kita buat nanti di bawahnya. Nah, ada website. Silakan kontak di sana buat janji. Insya Allah kita akan terima yang dari non alumni, jadi masyarakat luar yang memang ingin konseling menyelesaikan masalahnya. Terutama bagian psikologis, karena memang sekarang kalau dilihat grafiknya, masalah psikologis manusia zaman sekarang itu lebih kompleks ketimbang orang dulu. Betul. Makanya penting ada pendamping. Jadi sebenarnya konseling ini kan mendampingi klien agar fasilitator agar ya bisa hidupnya lebih baik lagi, lebih nyaman. Nah, ini juga penting diketahui oleh masyarakat ya, bahwa gaya konseling kita beda. Kita bedakan. Maksudnya beda di sini karena kita di IAIN ada bukan nuansa Islam ya, sebenarnya harus ya. Harus. Kita harus karena psikologi itu atau konseling itu urusannya jiwa. Jiwa itu dekat dengan agama, harus dekat dengan Tuhan dulu gitu ya. Jadi nanti pendekatannya akan lebih berbeda dibandingkan dengan ya bukan kita jualan, bukan kita membandingkan, tapi memang itu nyatanya. Iya. Itu konselingnya ya. Itu konsep konseling kita sebenarnya bisa bahas banyak sekali. Bisa bahas 14 SKS. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih Bang ya. Mahasiswa nih kita berbicara tentang konseling. Salah satu bidang di konseling kita ada bidang belajar dan karir. Nah, ini mungkin nanti ada kaitannya juga dengan pengembangan karir. Kita lihat sekarang secara budaya. Budaya apa istilahnya? Budaya akademik ya, Pak. Kita lihat budaya akademik di IAIN Kerinci itu mungkin kalau kita bandingkan mungkin masih belum. Betul ya, Bang? Masih belum. Menurut Abang sebagai kepala pusat ini, ada nggak kita punya program untuk meningkatkan budaya akademik ini di kampus kita? Ya, sebenarnya Pusat Konseling dan Pengembangan Karir sudah menyiapkan ada 10 program. Yang ini insya Allah akan dilakukan rutinitas. Yang ini sudah mulai berjalan. Seperti training soft skill. Itu kan kemarin itu ada kegiatan event organizer. Jadi mahasiswa dipersiapkan nanti ketika lulus nanti mereka sudah bisa buat event sendiri. Minimal untuk nikahan dia ya. Iya, minimal untuk nikahan sendiri. Udah bisa ngatur-ngatur sendiri kan. Nah, ini pematerinya bukan dari IAIN Kerinci, tapi memang kami datangkan dari luar yang memang orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Profesional. Sudah profesional. Nah, ini penting.
Kemudian ada kegiatan, ada lagi workshop menambah-nambah keterampilan. Nah, ini juga sedang digarap. Nanti diharapkan setiap alumni YN Kerinci punya soft skill dan itu disertifikasi. Oke. Nah, bagi yang ikut gimana mau dapatkan. Bagi yang ikut training dari Pusat Konseling Karir, nanti diberi sertifikasi bahwa mereka layak loh untuk dunia kerja. Kemudian ada juga dari informasi kerja. Nanti kalau lihat website itu ada lowongan kerja juga akan ditampilkan di sana. Kemarin sudah sempat beberapa kali ya, Mas? Iya, sudah beberapa kali. Nah, untuk menerima calon pekerja dari perusahaan-perusahaan. Nanti teman-teman alumni mahasiswa yang sudah mau tamat bisa jalan-jalan lah ke website. Gitu. Iya, betul. Jadi dia lihat lowongan informasi, ada informasi karir, kemudian ada pengembangan diri. Ada juga nanti skripsi camp, dan ini insya Allah nih yang skripsi camp nih. Ini yang jadi topik kita nanti harusnya. Skripsi camp ini diperuntukkan memang bagi mahasiswa yang semester 6 atau mahasiswa yang sudah ACC judul skripsinya. Nanti ngikuti kegiatan skripsi camp agar apa? Karena selama ini kalau ditanya ya selama ngajar gitu, buat skripsi itu susah nggak ya? Ini gimana kayak gitu, kayak gini nanti susah. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Betul. Nah, makanya di kegiatan skripsi camp ini, Pusat Konseling dan Pengembangan Karir memfasilitasi mahasiswa yang sudah ACC judulnya agar melalui tahap demi tahap penyusunan skripsi itu dengan mudah, dengan enjoy. Betul. Dan pendalamannya pun lebih. Kenapa? Target kalau untuk seminar proposal itu cuma 1 bulan. Tapi dalam tanda kutip ya, misalnya dengan pembimbing lancar. Kemudian kalau untuk menyelesaikan skripsi juga dalam 1 semester. Saya pikir tidak mulu-mulu dengan program bisa. Tapi itu tadi asal mahasiswa ini mau ikut gitu. Betul. Ini kemarin saya dengar kabar itu ada yang minta dari Pasca juga. Iya, ada yang minta dari Pasca. Berarti dia tesis camp. Tesis camp. Bahkan ada yang dari luar. Dari luar minta, ini khusus mahasiswa YN ya? Untuk sekarang iya. Tapi beliau nih ngotot pengen ikut juga. Nanti kami rembukan dengan iya. Ini kesempatan juga ya untuk mensosialisasikan untuk masyarakat kan bahwa YN punya ini loh gitu. Dan sempat underestimate, orang sempat terjawab semuanya jadinya begitu. Berarti memang kapan nih Bang rencana skripsi camp? Seharusnya tanggal 18, tapi kemarin banyak animo atau yang meminta untuk di-reschedule. Karena apa? Rata-rata yang sudah ACC judul itu adalah mahasiswa yang sedang kukerta saat ini. Oh iya, kita masih kukerta sampai bulan depan ya, Mas. Nah, sampai Juli pertengahan. Jadi karena banyak permintaan seperti itu, ya udahlah. Kemudian kuota juga belum terpenuhi semuanya, masih setengah. Ya tidak apa-apa lah, saya pikir untuk dari schedule. Jadi mudah-mudahan nanti kuota yang kita siapkan itu terisi penuh. Jadi mahasiswa yang Kerinci itu dapat manfaat dari kegiatan ini gitu. Betul. Ini bisa bilang ini ya, adanya skripsi camp ini bisa kita sempat gelisah juga dulu beberapa waktu. Ada sebuah oknum, kita sebut oknum aja ya, yang dengan beraninya buat spanduk di tepi jalan raya. Joki skripsi. Nah, dan setelah kita trace juga ternyata masih banyak sampai sekarang mahasiswa kita pakai joki. Nah, ini sebenarnya nggak boleh disampaikan ya, ini aib. Tapi ini cara ngobatinya dengan skripsi camp ini. Gitu, Bang, ya? Ikut ini insyaallah. Jadi udah dibahas dengan materi per tahap mulai dari membangun motivasi dari dalam. Betul. Agar memang punya mindset bahwa buat skripsi itu mudah gitu. Betul. Kenapa? Kalaulah seandainya buat skripsi itu susah, berarti nggak ada yang selesai. Betul, saya nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Kan nggak bisa kerja. Tapi kan nyatanya banyak orang yang selesai skripsinya. Itu menunjukkan bahwa buat skripsi itu mudah asal ya kita tahu step by step jalannya. Makanya step by step itu ada di skripsi camp ini. Sesuai dengan jargonnya kemarin ya, apa? Iya. Skripsi itu butuh aksi ya, bukan apa? Aduh lupa lagi. Skripsi itu butuh aksi, bukan bukan resolusi. Bukan resolusi. Iya, biasanya kan gitu anak-anak muda sekarang kan resolusi 2022 gitu ya.
skripsian gitu kan. Skripsian. Tapi nyatanya kan nggak selesai Nggak sebentar. selesai. Nah, nanti juga di Skripsi Camp ini nanti akan ada bimbingan online Oh, gratis, oke. tapi per jadwal. Iya. Jadi, ketika memang terkendala di metodologi penelitian atau metode penelitian, udah tinggal konsultasi. Ketika terkendala di bab 1, tinggal konsultasi. Iya. Ini bukan menafikan bahwa pembimbing tidak bekerja, tidak, tapi ini lebih membantu gitu. Betul. Lebih membantu. Ini loh jalannya ketika membuat bab 1 seperti ini, bab 3 seperti ini. Jadi enaknya ini sebenarnya kerjasama dengan pembimbing. Iya. Lebih santai ya. lebih santai gitu. Dan satu lagi, banyak kita mohon maaf, mungkin banyak mahasiswa itu karena metodologi penelitian itu semester 5, semester 7, setahun kemudian baru belajar bikin skripsi lagi. Iya. Jadi dia lupa. Lupa Ini sekarang bentuk pengingatnya. pengingatnya lagi. Jadi memang masih bisa ya kita ajak mahasiswa ya Bang ya. Masih. Nanti akan ada kita buat season 1-nya, season 2-nya. Season 3 sampai 6 sesi. 6 sampai 6 session ya. 6 Jadi materinya pun saya lihat kemarin juga cukup menarik. Ada apa? Ini kan sebenarnya kebutuhan, kewajiban. Maksudnya Mas. contohnya misalkan kita paham ada yang namanya mendelay. Apa istilahnya Bang? Pengutipan citasi ya. Kita ada yang namanya citasi. Padahal itu sebenarnya wajib. Mahasiswa kita sekarang masih belum melaksanakan secara keseluruhan ya. Kemudian juga yang namanya yang parafrase. Iya, parafrase, kemudian plagiat. Nah, ini penyakit mahasiswa kita, Bang. Itu gimana? Ada nggak kajian khususnya nanti? Ada nanti khusus tuh parafrase anti plagiat. Jadi gimana mahasiswa ngambil kutipan dari sebuah buku atau artikel jurnal, tapi tidak terdeteksi itu plagiat. Jadi membahasakannya itu ada caranya gitu. Oh, gitu Bang, ada caranya. Iya, jadi sampai seperti itu sehingga ketika diuji plagiasinya nanti insya Allah itu di bawah 30%. Betul. Karena tidak menyalin buku. Selama ini kan mengutip ya kutipan langsung. Dan itu nggak boleh dalam sisi akademis. Makanya nanti diajarkan asal ikut kegiatan. Jadi silakan gabung. Nanti kita buatkan nanti setelah akhir podcast ini nanti ada kita share spanduknya ya, langsung link pendaftarannya nanti akan kita buatkan. Oke, jadi bagaimana nih Bang harapan kedepannya tentang Pusat Konseling Pengembangan Karir ini? Apa bagaimana sosok ideal Pusat Konseling Pengembangan Karir ini nantinya? Wujudnya seperti apa begitu? Iya. Sekarang kan kita masih merangkai ya. Iya, baru kan bulan November. Iya, belum sampai setahun. Belum satu setahun. Jadi bayangan kedepannya itu Pusat Konseling Pengembangan Karir itu mempersiapkan mahasiswa dan alumni itu untuk siap masuk ke dunia kerja. Nanti juga ada namanya Rosau Karir. Rosau Karir ini belum dijajaki dengan wakil-wakil dekan 3. Nanti harapannya ketika mahasiswa akan diwisuda, sebelum diwisuda itu bagusnya dikumpulkan dulu, ikut Rosau Karir per fakultas. Apa yang kita persiapkan? Nah, dari Pusat Konseling Pengembangan Karir itu akan mempersiapkan mahasiswa atau calon alumni itu punya CV. Oke, ya itu banyak yang belum Kenapa? tahu. Dari hasil penerimaan karyawan kemarin salah satu perusahaan itu kan ketika kita lihat CV kok belum sesuai dengan ATS ya, yang sesuai standar. Makanya punya pikiran, udah berarti kita harus siapkan calon alumni mereka. Nah, kemudian ada juga nanti gimana trik lulus wawancara. Iya, betul. Trik lulus wawancara, kemudian deskripsi diri, dan terakhir itu bagaimana cara mempersiapkan diri di media sosial agar orang tertarik ketika kita melamar suatu pekerjaan. Iya. Nah, itu banyak kasusnya tuh Bang. Kalau mana yang ini mungkin informasi juga ya untuk mahasiswa kita. Banyak sekali kasus orang yang sudah sampai di akhir, tapi ternyata lihat media sosialnya ternyata ini nggak bisa. Karena memang secara media sosial ternyata ini bukan kompeten. Jadi nanti ketika setelah Rosau Karir ini diharapkan ya media sosialnya itu bersih. Bersih dari aib. Bersih dari aib gitu. Karena sekarang perusahaan udah melirik ke sana. Iya, betul. Seperti akun LinkedIn itu kan. Iya, itu kan juga seperti itu. Mereka melirik seseorang itu berdasarkan riwayat sebelumnya. Betul. Bahkan LinkedIn nanti ada sinkronisasinya kan dengan Facebook, dengan Twitter, YouTube, Instagram. Jadi nggak bisa sekarang. Ini sekarang sudah dunia revolusi 4.0. Kita semuanya di ranah media sosialnya sudah luar biasa. Maka nanti insya Allah di Rosau Karir itu mudah-mudahan ini jalan. Jalan. Ya alumni nanti alumni IAIN Kerinci
tamat dari Yan Kerinci itu sudah punya bahan loh. Masuk perusahaan mana mereka udah punya bahan. Iya, betul. Tinggal menyesuaikan aja kan, misalnya di surat lamaran ya. Kan banyak yang nggak bisa buat surat lamaran sesuai dengan standar yang diminta oleh perusahaan-perusahaan kekinian nih. Maka dari Rasul Karir nanti alumni kita mereka udah punya surat lamaran CV yang sesuai dengan standar, kemudian punya trik, istilahnya punya pemahaman. Nanti lo kalau wawancara itu bisa lulus tuh kayak gini gitu. Iya, betul. Jadi trik-trik untuk lulus wawancara akan dikasih juga nanti. Iya. Jadi ya mudah-mudahan dengan ini kan ikhtiar kita. Betul. Mudah-mudahan mahasiswa nanti alumni Yan Kerinci ketika sudah diwisuda, ketika ada ijazah nih mau daftar ke perusahaan mana, mereka sudah siap. Betul ya. Nah, karena fenomena selama ini yang kita lihat kan seperti itu. Tamat dari Yan Kerinci, kemudian wisuda blank. Iya, nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu ngapain. Nah, akhirnya nyari kerjaan sana, kerjaan sini, ternyata apa? Ditolak. Kenapa itu tadi? Tidak ada persiapan. Betul. Ibarat mau perang, persiapannya nggak ada. Nggak ada. Sekarang kita udah siapkan itu gitu. Udah siap perang ya. Udah siap perang. Jadi tinggal masukin perusahaan mana yang mau dituju silakan. Iya. Jadi juga kalau misalnya alumni ini butuh lowongan informasi pekerjaan, tapi seluruh Indonesia ya. Iya. Kita juga punya link Telegram. Nah, itu insya Allah update perusahaan mana di Indonesia, tapi kalau maunya di Kerinci saja ya susah. Enggak, sedikit cuma. Maka lowongan pekerjaan yang di-share di Telegram Pusat Konseling Pengembangan Karir itu adalah lowongan pekerjaan yang ada tersedia di seluruh Indonesia. Masya Allah. Ini adminnya abang sendiri ya? Iya. Ya harapannya nanti kan seperti itu. Kita punya admin sendiri gitu. Kita punya admin sendiri, termasuk nanti kan ini sedang mengembangkan tracer study ya untuk Yan Kerinci. Kan selama ini kita kalau tracer study itu ya per jurusan mana yang mau akreditasi, ya udah jurusan itu yang buat tracer study. Sekarang pengennya dari Pusat Konseling Pengembangan Karir ini tracer study itu ada satu pusat. Nah, yang ngurusin itu ya. Ya, ngurusin itu. Jadi semua data masuk, nanti ketika jurusan misalnya jurusan biologi mau minta data tracer study, kita tinggal ngasih, tinggal olah. Ini rasanya ini perlu informasi kayaknya butuh informasi juga nih. Nanti sepertinya untuk tracer studi ini konsultasi sering mungkin nanti ada semacam koordinasi dengan Pak Ade. Iya. Karena kebetulan kemarin sempat juga dibahas. Jadi SIP itu yang aplikasi terbaru kita di YN yang akan yang akan di launching dalam waktu yang dekat ini, itu juga ada nanti bagaimana pengelolaan alumni. Jadi nanti yang megang itu berarti pusat KPK. Boleh juga sih kalau memang TPD mau gitu. Ini kan karena itu tadi harus TPD banyak kerjaan. Karena ini dari kegelisahan yang ada gitu kan. Kok kita setiap minta data segitu. Karena sampai saat ini saya berani tantang ya. Siapa dosen yang di sini ketika ditanya berapa jumlah alumni Yan Kerinci, bisa jawab pasti nggak? Pasti nggak ada gitu. Paling kira-kira pun itu jauh. Itu pun jauh gitu. Makanya harapkan dengan satu pusat ini, kemarin dari hasil pelatihan sih di Jogja itu seperti itu. Mereka punya sistem informasi alumni SIA. Oke. Nah, semua alumni itu tercatat rapi di sana. Nah, maunya kita arahnya ke sana. Tapi ini kan karena ini baru permulaan, ya bagusnya ya nanti akan disampaikan juga dengan kepala TPD kita. Jadi kalau memang bisa dikembangkan itu sistem informasi alumni. Nah, di situ ada semua data alumni. Jadi yang mau wisuda kan mereka daftar itu. Itu tinggal ditarik datanya. Oh gitu. Jadi tinggal di situ ada nomor WA-nya, tinggal istilahnya sistem itu yang bermain. Betul. Sistem itu nanti ketika sudah ditarik, nanti sistem itu yang kirim, kan ada ya kirim email otomatis. Betul. Nah, jadi mereka langsung isi. Add-on-nya langsung. Nah, harapannya ke depannya ini memang target 5 tahun ke depan, nggak waktu dekat. Itu harus seperti itu sistem kita. Nah, kalau mau jadi UIN harus kayak gitu. Iya, jadi UIN harus gitu. Kemarin dapat kabar kan? Iya. YN Putus Sangkar yang sama kita ya, selamat ya kita ucapkan untuk YN Putus Sangkar dan dari Tinggi ya, dan Bukit Tinggi. Dari ya mungkin kami perwakilan ya dari YN Kerinci, selamat untuk UIN Putus Sangkar. Sekarang namanya apa, Bang? Muhammad Yunus kalau nggak salah. Mahmud Yunus ya. Dr. Muhammad Yunus yang Bukit Tinggi, Muhammad Jamil Jambe, dan kedepannya Kerinci lagi. Ya, insyaallah. Tapi yang jelas dari Pusat Konseling Pengembangan Karir ini punya kegelisahan hati. Ya maunya ya ketika ditanya siapapun nanti berapa jumlah alumni Yan Kerinci, ketika tinggal tunggu saya buka sistem informasi alumni ada semua nih. Ada semua gitu. Alumni sekarang dari tahun sekian sampai sekian gitu.
bisa dijawab gitu. Iya betul. Jangan sekarang kan kira-kira segitu deh. Dan itu pun jauh dari Gitu jauh kira-kira. Makanya arahnya ke sana untuk pusat konseling pengembangan karir, semuanya insya Allah beranjak dari kegelisahan mulai dari pimpinan, kemudian kita sebagai dosen dan yang berada di sini. Ya ingin menyiapkan alumni kita yang mereka siap kerja dengan segala soft skill, hard skill mereka, dan itu nanti disertifikasi dan mereka punya kecakapan lah untuk siap berperang di dunia kerja. Kita tahu ya sekarang kan gini, kiblat untuk pengelolaan HRD itu sekarang kan paling keren tuh Google dengan Google. Tesla. Nah, itu kan yang paling keren ya yang sering kita lihat. Google dan Tesla itu dalam sebuah media online itu pernah saya baca Bang, katanya mereka tidak ada yang namanya apa ya istilahnya ya, kasih kalau kita sekarang CV dan semuanya banyak itu segala macamnya. Mereka cuma minta apa? Mereka minta email media sosial. Nah ini mungkin kita akan ke sana nantinya ujungnya ya. Tapi sekarang kita coba melangkah dengan cara yang konvensional bahasanya. Karena memang di Indonesia belum ada saya rasa perusahaan yang seperti itu ya. Tapi memang masalah kita di Kerinci terutama informasi kita sering terlambat. Biasanya nanti ada peluang kerja di Tokopedia misalkan ya, kita sebut merek nggak masalah. Tokopedia misalkan. Terakhir daftarnya sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 13. Nah, terakhir daftarnya tanggal 15. Nah, kan kita nggak ada kesiapan nih. Nah, dengan adanya layanan pengembangan karir ini di KPK, mereka sudah ada persiapan. Tinggal masukin, upload, selesai. Nah, itu. Termasuk yang Rasa Karir kita punya juga rencana nanti termasuk penyiapan foto ya. Penyiapan foto. Jadi foto standar yang diminta standar perusahaan lah, standar perusahaan. Gimana sih pas foto yang standar itu? Iya, memang ada itu. Ada peraturannya. Jadi itu juga laser gitu. Itu nanti di Rasa Karir tuh. Nah, tapi ini kita mulai merangkak, kita mulai step by step. Ya mudah-mudahan pimpinan ini lebih aware lagi ya. Tapi memang untuk poin ini pimpinan harus tahu. Iya, harus tahu. Harus sadar pengembangannya. Karena selama ini kan seperti ini ya. Ayo masuk. Kan bagus nih. Yang kerja bagus. Tapi kan ini tidak terjadi di sini saja. Di banyak universitas luar yang besar pun seperti itu. Setelah menjual nama seperti itu, tapi alumninya mau kemanain gitu. Nah, kegelisahan itulah yang harus dipersiapkan sekarang. Jadi ketika ditanya, kami nanti lulus jadi apa? Oh tenang, kami sudah mempersiapkan. Ada jaminannya? Ada jaminan. Kami sudah mempersiapkan alumni untuk bisa siap kerja di perusahaan mana saja. Betul. Nah. Ya, kita kemarin saya sempat juga lihat yang dikirimkan oleh Pak Engki. Sampai beliau tracing juga, beliau observasi juga yang dibutuhkan dalam konteks komunikasi itu apa? Yang dibutuhkan dalam konteks apalagi kemarin Bang? Komunikasi pribadi. Iya, kepribadian ya. Dan itu ada semuanya. Kepemimpinan. Kemudian juga social networknya. Itu juga harus dipahami juga ya, pengembangannya jelas. Oke. Kita rasa cukup. Mungkin akan ada lagi sesi selanjutnya. Jadi kemarin memang ada sempat difikirkan oleh kami ini yang ngurusin podcastnya ya. Rencananya itu memang akan dimintai itu kita ada semacam podcast tentang ketahanan keluarga. Ini di luar konteks ya. Rencananya kemarin tuh rencananya itu diminta. Jadi mungkin nanti kita bawa bukan orang mungkin ya, tapi kita bawa kasus. Nanti kita bahas. Gitu. Mungkin monolog abang sendiri yang ngomong bisa, atau dengan dialog seperti ini juga bisa. Bagusnya dialog lebih hidup juga. Iya, kalau bisa nanti bawa orangnya sekalian ya. Itu memang ada, dan targetnya itu kita mulai tahun depan. Karena memang podcast untuk edisi sekarang kita fokus pada informasi kampus, pengembangan kampus, orientasi kampus kepada masyarakat. Kita kan ada 4 konselor ya. 4 konselor di Kerinci. Insyaallah siap lah. Nanti ganti-gantian aja. Dan kemungkinan kita doakan nambah lagi lah. Nambah lagi mudah-mudahan. Biar bisa nanti kita buat pusat konselingnya, memang ada pelayanan konselingnya. Konseling yang profesional kan, karena sudah certified. Ya, itu yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Bang. Sama-sama. Atas kesediaannya untuk datang ke sini. Diharapkan ini nanti untuk skripsi camp, sahabat-sahabat progresif semua, mahasiswa pun juga ya, baik itu alumni. Silakan gabung. Kalau alumni boleh? Alumni boleh. Pada kemarin itu sempat juga yang S2 kan yang mau ikut. Oh iya. Nah, jadi boleh silakan gabung ya, karena skripsi, tesis, disertasi itu
polanya. tubuhnya sama. Karena yang diajarkan tuh polanya. Iya. Bukan ngajarin buat skripsi tok aja, tapi polanya dalam buat tulisan ilmiah Jadi itu. sama saja. Nanti kita bisa kita pendalamannya di sana. Oke, terima kasih Bang atas kesediaannya Bang. Sekali lagi diucapkan, dan jangan lupa untuk teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya di like, di komen, dan juga di share ya, karena ini terkait dengan informasi yang bermanfaat terutama bagi mahasiswa ataupun alumni Kerinci. Terima kasih. Saya ucapkan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.